Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratna Mayasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Bapak Guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam demonstrasi konstekstual. Mari kita simak. Demonstrasi konstekstual, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, strategi dan implementasi di sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan memberikan tuntutan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan manusia yang berbudaya, maka pendidikan tidak boleh terserabut dari akar budaya kearifan lokal yang menjadi identitas kita sebagai warga bangsa Indonesia. Pendidikan yang berpusat pada murid, artinya pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, bukan lagi berpusat pada guru atau teacher center, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid. Tetapi jauh dari itu, yaitu murid harus terlihat aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagai sumber belajar lainnya, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna. Yang kedua adalah pendidikan menuntun kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru tidak lagi menghapus sifat-sifat tadi, yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga dapat menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa kita dengan kecakapan abad 21. Filosofi yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan trilogi yang menjadi 3 hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Trilogi tersebut ialah Ingarso Sungtulodo, Ingarso Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya yang di depan memberi teladan.
Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para muridnya. Istilah atau pepatah seperti guru kencing berdiri, murid kencing berlari, sangat mungkin ini terjadi. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan ing ngarso mangun karso artinya yang di tengah membangun keinginan, dan dalam hal ini pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat murid berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Selanjutnya yang ketiga adalah tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, Bapak Guru hebat, itulah tadi pemaparan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua adalah pembelajaran yang menuntun kodrat anak. Yang ketiga adalah trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, berikutnya akan saya sampaikan strategi dan implementasi di sekolah. Mari kita simak. Strategi dan implementasi di sekolah yang pertama yang saya lakukan adalah membimbing, memberikan literasi dan ekstrakurikuler terhadap murid, di mana seorang guru harus menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki serta sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua adalah kegiatan pembiasaan karakter di sekolah. Pendidik tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak. Salah satu contoh yaitu ketika murid datang ke sekolah, kita menyambut dengan salam, sapa, dan salim. Kemudian ketika di kelas sebelum pembelajaran dimulai, kita harus mengadakan pembiasaan dengan memberikan atau mengaji bersama dengan murid. Itulah contoh tentang kegiatan pembiasaan karakter. Sedangkan strategi dan implementasi yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dengan alam sekitar berdasarkan karakteristik murid serta mengaitkan materi-materi dengan kehidupan nyata. Nah, itulah tadi Bapak Guru Hebat calon guru penggerak angkatan 7, pemaparan demonstrasi konseptual tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.